hotel, harus ya, ke villa, betul. harus ke fakultas sekian, dan masuknya jurusan perhotelan. Ya. Tidak harus seperti itu. Ya. Cara yang paling bisa saya sarankan adalah pilih SMK. Oke, SMK. Harus ke SMK. Hai Sobat Omset, bertemu lagi dengan saya di obrolan motivasi siswa hebat. Ya, jadi kali ini kita akan membahas sebuah topik yang tentunya menginspirasi dan memberikan informasi kepada Sobat Omset dimanapun berada. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut apa yang akan kita bahas hari ini, saya ingin menyampaikan sedikit argumen saya. Mungkin jika kita melihat situasi sekarang di era yang serba berubah, tentunya mengarah ke yang lebih canggih dan semakin canggih, yang namanya kemampuan akademik itu tidak cukup untuk melanjutkan kehidupan atau menuju kesuksesan. Jadi perlu didukung yang adanya life skill. Nah, itu yang kita akan bahas pada kali ini. Jadi saya di sini sudah ada teman, sudah ditemani oleh seorang bapak. Mungkin bagi Sobat Omset, beliau merupakan wajah baru di layar dunia maya ini. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang topik kita hari ini, ada baiknya kita sapa beliau. Om Swastiastu, Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Bagaimana kabar hari ini? Astungkare. Sehat dan bahagia. Baik, sebelum kita membahas mengulik secara mendalam tentang life skill, mungkin Bapak bisa menyapa dan memperkenalkan diri kepada Sobat Omset terlebih dahulu. Halo Sobat Omset semuanya, salam kenal. Perkenalkan, saya adalah kepala sekolah yang ditugaskan di SMK Negeri 1 Susut. Nama Idewa Gede Putra Astike. Saya berkiprah sebagai guru. Itu sudah lumayan lama, hampir 16 tahun. 16 tahun ya. Dan dipercaya sekarang bertugas sebagai kepala SMK Negeri 1 Susut. Semoga nanti sahabat Omset akan sering bertemu dengan saya dan nanti akan sering berkomunikasi juga. Itu ya perkenalan singkatnya ya. Oke, perkenalan singkat. Mungkin nanti beberapa episode kita akan ngobrol lebih banyak lagi, Pak ya. Oke. Nah, seperti yang saya bilang tadi, Pak, life skill di zaman sekarang itu kan tidak akademiknya tinggi kemampuannya, tapi tidak punya life skill. Mungkin itu menjadi kendala juga bagi generasi muda sekarang. Nah, kalau menurut pandangan Bapak, kenapa sih life skill itu penting, utamanya bagi kaum remaja atau muda yang masih mencari jati dirinya? Menurut pandangan Bapak seperti apa? Oke, terima kasih Sri. Ini sangat menarik sekali. Jadi ketika kita berbicara tentang life skill, itu ada dua dimensi yang perlu kita pilah dulu. Yang pertama, life skill terkait dengan kebutuhan abad 21. Jadi life skill itu sering dihubungkan dengan soft skill. Bagaimana anak-anak kita itu memiliki growth mindset, paradigma bertumbuh, terus bagaimana anak-anak kita itu memiliki kemampuan kolaborasi, bagaimana anak-anak kita itu memiliki kemampuan kreasi, inovasi. Terus yang paling penting adalah self awareness, bagaimana mereka bisa berkontribusi, menerima lingkungannya, menerima dirinya, terus juga memerankan peran sebagai individu baik dalam kehidupannya bermasyarakat dan juga bernegara. Nah, ini yang penting, itu dimensi pertama. Terus dimensi kedua dari life skill itu adalah sebuah kompetensi atau keahlian yang bisa dia dapatkan dari institusi-institusi formal atau bidang-bidang khusus, di mana nanti akan menjadi bekal dia untuk hidup. Contoh misalnya, life skill adalah kemampuan ketika mereka dinyatakan terampil di bidang bangunan misalnya. Jadi ketika dia sudah memiliki keterampilan untuk menggambar dan sebagainya, misalnya di DPIB, nah itu sampai tua, skill itu akan terus selalu dibawa. Nah, sehingga itu juga bisa dianalogikan sebagai dimensi lain dari life skill, selain dari life skill abad 21 yang saya sampaikan tadi. Mungkin itu ya. Oke, ya, luar biasa. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, secara umum memiliki dua dimensi. Nah, sekarang balik ke Bapak sendiri. Bapak basicnya seorang guru napi, Pak? Oke, terima kasih. Basic saya adalah seorang guru TKJ, awalnya di teknik komputer jaringan. Jadi yang spesialis saya adalah di programming. Jadi saya lama di pemrograman, itu mulai dari pemrograman desktop, web,
Terus sampai sekarang masih juga sering program-program, tapi ya konsep programnya tidak seperti dulu. Nah, terus setelah itu berkembang lagi, kami juga ditugaskan di desain komunikasi visual. Nah, di DKV banyak hal yang saya pelajari. Jadi memang sama-sama jurusannya teknologi, sama-sama basisnya teknologi, tetapi ada satu hal yang berbeda, di mana ketika kita memprogram atau memiliki skill programming itu di DKV kita harus juga membentuk passion seninya. Nah, jadi skill itu didukung oleh passion jadinya. Nah, jadi passion ini benar-benar akan membantu seperti apa kita mengembangkan skill kita. Ketika saya berkecimpung di desain komunikasi visual, di sana diperlihatkan seperti apa sih kemampuan kita itu bisa mendapatkan peluang yang sangat besar sekali. Hanya dengan bekal kamera, handphone, ketika kita memiliki life skill seperti yang sampaikan tadi, yang dimensi satunya seperti ABA 21, growth mindset, terus berkreasi, inovasi, nah itu akan menjadi sangat produktif sekali. Luar biasa Pak ya. Nah, berarti basic Bapak ini adalah seorang guru yang berkecimpung di multimedia. Multimedia, ya. Sebelum Bapak berada di posisi sekarang, sebelum menjabat sebagai kepala sekolah, kemudian masih guru biasa, pernah tidak Bapak merasa, oh saya terbantu sekali dengan life skill yang saya miliki? Bisa Bapak ceritakan mungkin? Oke, terima kasih. Jadi hal itu sangat-sangat memberikan pengalaman berarti bagi saya. Ketika saya melihat SMK secara utuh, maka pengalaman saya di SMK itu tidak terlepas dari pengalaman hidup saya. Ketika saya menjadi guru, awal-awal menjadi guru itu saya masih aktif sebagai freelance programming. Salah satu perusahaan di Denpasar itu di desktop dan web programming. Nah, seiring berjalannya waktu, itu memang kalau dari finansial ya sangat-sangat jauh dari apa yang kita dapatkan di guru. Nah, seiring berjalannya waktu ada konsep-konsep yang membuat saya menarik diri dari freelance programming, lebih fokus ke pendidikan, tetapi life skill, keterampilan saya itu, keterampilan programming khususnya, itu sangat membantu saya dalam ya menentukan keputusan, bagaimana melihat secara objektif, bagaimana melakukan analisa, terus menerapkan logika algoritma dalam pemrograman itu saya bisa terapkan di kehidupan nyata. Di desain komunikasi visual juga hampir sama, walaupun saya belum lama menggelutinya, tetapi kita lihat ada beberapa anak kami itu yang passionnya sudah terbentuk dari SMP. Ketika bergabung bersama kami di DKV, dari awal masuk sampai dia tamat itu dia sudah bisa menghasilkan duit. Ya, itu mereka membentuk kelompok kelompok kreatif, namanya mungkin tidak perlu saya sebutkan, nanti dicari-cari saja. Itu mereka menawarkan beberapa jasa yang sederhana sekali, contoh foto, terus setelah foto cetak foto, jasa lain sebagainya, dan sekarang masih berjalan walaupun mereka sudah tamat. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya bisa dibantu ketika kita memiliki pengalaman di bidang keterampilan tertentu. Dari misalnya kita bekerja di A, tetapi kita memiliki keterampilan lebih, maka secara finansial ya sangat-sangat dibantu, dan juga memiliki kemampuan untuk bertumbuh, growth mindset atau paradigma bertumbuh. Oke, jadi luar biasa Pak ya. Berarti life skill itu bisa jadi tumbuh dari memang ada niat, ada minat. Nah, kemudian mungkin dari seperti yang Bapak sampaikan tadi, pernah tidak Bapak menjumpai life skill ABC gitu, misalkan salah satu life skill itu dianggap penting tapi kadang diremehkan, ada nggak Bapak menjumpainya? Sangat banyak sekali. Kalau kita mengerucut di SMK Negeri 1 Susut, itu sebenarnya ada jurusan-jurusan unggulan yang bisa memberikan bekal hidup
Kalau kita bisa bicara life skill di dimensi berbeda dari dimensi abad 21 ya. Jadi tidak hanya soft skillnya saja, tapi life skill di dimensi dimana nanti kemampuan ini bisa digunakan untuk mereka hidup atau menjadi bekal hidup selamanya, bekal duo gitu ya bahasa Balinya. Iya, betul. Itu ada beberapa jurusan. Yang pertama DPIB. DPIB desain pemodelan dan informasi bangunan. Nah, itu sangat-sangat menjanjikan sekali. Jadi ketika seseorang yang memiliki keterampilan di bidang desain gambar, arsitektur dan sebagainya, itu ketika mereka tua, ya mereka masih bisa melakoni hal itu. Dan semakin lama mereka berkecimpung dalam dunia itu, maka sisi finansialnya, terus keberadaannya dalam masyarakat itu pasti semakin berbeda. Jadi semakin tinggi, mereka akan semakin tinggi. Terus kalau yang lainnya lagi TITL, jadi instalasi tenaga listrik. TITL itu kalau kita lihat sekarang kompetensi atau skill itu ya bisa dibilang sebagai life skill juga. Karena apa? Karena ketika orang memiliki keterampilan di bidang listrik, mereka sangat dibutuhkan di masyarakat. Tentu. Jadi kalau kita lihat konsep-konsep hunian zaman sekarang kan tidak seperti zaman dulu ya. Jadi konsep hunian yang sekarang itu ya sudah memikirkan lightingnya bagaimana, kelistrikannya bagaimana, lampunya bagaimana, instalasinya bagaimana, terus gambarnya juga. Jadi kolaborasi antara DPIB dan listrik ini memang sangat dibutuhkan di masyarakat. Tetapi sebagian besar dari masyarakat kita belum bisa melihat skill itu, bahwa sampai tua pun ketika mereka tampil di listrik, sampai tua pun mereka dibutuhkan oleh masyarakat. Tidak hanya bermanfaat untuk secara finansial saja, tapi juga bisa memberikan karyanya kepada orang lain. Nah, itu baru di jurusan teknik ya. Kalau kita lihat yang lainnya lagi, bisnis manajemen, ya bisnis manajemen itu life skill juga. Kita punya akuntansi dan kita juga punya bisnis daring atau bisnis digital ya. Nah, base dari segala proses bisnis, atau kalau kita bilang proses bisnis berarti yang mengelola pertokoan, pabrik, industri, pemerintah dan sebagainya, kan itu semuanya ada proses bisnisnya. Nah, dasar dari proses bisnis ya akuntansi. Jadi keuangan, bagaimana cash flow-nya, bagaimana mengelola keuangan, bagaimana literasi keuangan. Nah, ini juga life skill. Ketika mereka lama di bidang itu, jikapun mereka tidak terikat kontrak dengan perusahaan, tapi kemampuannya bisa dia gunakan untuk apa? Ya konsultasi pajak, konsultan pajak, bisa menjadi konsultan keuangan dan lain sebagainya. Itu sangat dibutuhkan. Apalagi di era digital. Di era digital seperti bisnis digital, jurusan kita itu sekarang kalau kita lihat bisnis digital itu ada nggak bisnis yang tidak merambah ke Facebook, Instagram? Hampir semuanya kan. Nah, sehingga keterampilan itu bisa mereka gunakan untuk membangun bisnisnya atau juga berkontribusi ke bisnis orang lain. Sehingga kalau kita melihat bisnis digital itu sangat-sangat menjanjikan lah di sekarang. Jadi base potensi. Apalagi kalau kita lihat DKV life skill juga. Jadi ketika kita melihat desain komunikasi visual seperti yang saya ceritakan tadi, dan saya juga berkecimpung di bidang itu, jadi keterampilan itu sangat-sangat dibutuhkan. Misalnya, ketika kita ingin mempromosikan atau membranding sebuah produk, bagaimana alur brandingnya, bagaimana mengelola sosial medianya, seperti apa merancang visualnya. Nah, itu akan sangat-sangat dibutuhkan. Dan ketika anak-anak kita atau kita memiliki portofolio terkait dengan hal itu, maka portofolio ini akan menjadi bekal kita selamanya. Jadi, portofolio ini bisa kita gunakan untuk bekal duo lah gitu. Jadi ketika tenaga kita sudah mulai kurang, terus panca indera kita juga sudah tidak seperti sekarang, sudah tidak muda lagi, ya tinggal duduk manis, berbekal satu komputer, satu HP, lab digital, ya bisa menghasilkan. Nah, ini sebenarnya yang saya sebut sebagai life skill. Hal ini yang masih belum banyak kita sadari. Ada di antara masyarakat, namun kita tidak sadar dengan hal itu. Itu ya. Jadi mungkin masyarakat tuh masih awam ya. Iya.
mungkin dari sekian life skill yang Bapak sampaikan tadi, ada kemungkinan adik-adik SMP misalkan, oh ternyata saya punya loh bakat menggambar gitu. Betul. Saya suka foto-foto, tapi mungkin adik-adik masih bingung gimana sih saya mengarah atau mempertajam hal tersebut sehingga menjadi life skill dan nanti berguna kemudian menjadi bekal untuk saya melanjutkan hidup, untuk masa depan saya, untuk orang tua, untuk masyarakat sekitar. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, bagaimana cara melatih atau mengasah minat yang sudah dimiliki adik-adik kita ini untuk menjadi life skill yang nantinya akan berguna untuk dirinya ataupun untuk orang lain, Pak? Cara yang paling bisa saya sarankan adalah pilih SMK. Oke, SMK. Harus ke SMK. Contohnya atau khususnya di SMK Susut ya. Oke, Pak. Kalau anak-anak punya passion di bidang gambar, punya passion di bidang fotografi, videografi, punya passion di bidang public speaking, punya passion di bidang digital seperti game dan sebagainya, ya tidak ada salahnya memilih SMK Susut. Kenapa? Kalau anak-anak suka gambar, anak-anak bisa memilih beberapa jurusan. Yang pertama di desain komunikasi visual, yang kedua DPIB. Terus selain DPIB juga ada teknik TKP, teknik konstruksi dan properti. Nah, itu sebenarnya juga sama. Jadi hal-hal itu bisa anak-anak pilih. Jadi datang ke SMK Susut, nanti kita ngobrol, nanti ditelusuri minatnya, ditelusuri bakatnya, ditelusuri passion awalnya, nanti kita sarankan apakah cocoknya DKV atau DPIB yang suka gambar. Terus yang lainnya juga yang memiliki keterampilan atau memiliki passion di public speaking, suka ngomong, itu kan suka berbicara, suka tampil dan sebagainya, ayo datang ke SMK. Jadi ada beberapa pilihan jurusan yang bisa anak-anak pilih atau anak-anak bisa berkonsultasi dengan kami. Nanti jurusan nanti pasnya di dimana? Yang mana ya, seperti itu ya. Baik Pak. Nah, mungkin berbicara tentang adik-adik yang mempunyai minat atau bakat, itu terkadang life skill yang sudah anak-anak miliki itu terkadang dihambat oleh orang tuanya. Misalkan nih, saya pernah menemui adik sepupu sih Pak, saya pengen jurusan ini loh Pak, tapi orang tuanya, oh jangan ke sana, kamu nggak cocok, nanti kerjanya malah nggak ke arah gitu. Ya, kalau Bapak menyikapi kondisi seperti itu seperti apa? Padahal life skill ada lebih bit gitu, kenapa orang tuanya tidak mengarahkan ke lebih tajam lagi sehingga life skill yang dimiliki semakin diasah dan berguna? Bagaimana Bapak menyikapi? Oke, kalau saya menyikapi ini mungkin ada dua paradigma ya yang bisa saya bentuk ke orang tua ya. Paradigma yang pertama adalah ketika anak-anak kita misalnya memilih jurusan listrik, memang kalau kita lihat dibandingkan dengan kapal pesiar atau pergi ke luar negeri, ke Jepang lain sebagainya, memang kalau di Indonesia ya, kalau di Bali misalnya atau di zaman Susut ya mungkin masih kecil lah kalau dibilang dari income, sehingga anak-anak diarahkan ke misalnya ke hal-hal seperti itu. Nah, tidak masalah sebenarnya. Tetapi ketika anak-anak kita memiliki kemauan di sana, ya biarkan mereka di listrik, biarkan mereka mengasah life skillnya di sana karena itu adalah passionnya. Apalagi sudah ada minatnya, ini kan menjadi modal awal ya bagi orang tua ya, sehingga nanti bisa mengasah, lebih diasah dan dinyatakan sebagai tenaga terampil. Nah, di sini kita sudah menerapkan uji kompetensi keahlian bersama industri, sehingga setiap tamatannya itu menjadi tamatan yang terampil yang memiliki sertifikat diakui oleh industri. Kan itu bekal yang pertama. Terus bagaimana dengan kehendak orang tua supaya cepat dapat uang? Nggak masalah. Jadi kita juga ada perhotelan. Ketika mereka memilih jurusan listrik misalnya, ya itu kan akan menjadi lebih baik. Nanti ketika tamat SMK, kita juga ada jurusan perhotelan, mereka juga bisa beradaptasi dengan hotel. Nanti kita bisa bekerja sama juga dengan industri-industri perhotelan. Dia juga bisa nanti PKL-nya di hotel, bisa sebagai engineering misalnya. Nah, di listrik tidak apa-apa, tetapi juga dibutuhkan di pariwisata. Jadi mereka juga bisa beradaptasi dengan hospitality. Dan ketika mereka tamat SMK,
mereka lanjutkan ke RPK misalnya, mereka lanjutkan ke D1 misalnya, ke diploma, setelah itu mereka ke luar negeri. Bisa, sangat bisa sekali, semua jurusan SMK itu bisa ke luar negeri, bisa ke kapal pesiar. Dan jika pun mereka punya skill lebih di kapal, kan mungkin ini akan menjadi potensi tambahan. Ataupun ketika mereka kembali setelah punya uang, mereka kan bisa membuat usaha sesuai dengan skillnya dia. Nah, sehingga ini ada dua paradigma yang dibentuk. Yang pertama, tidak menutup kemungkinan anak-anak kami yang memilih jurusan-jurusan yang saya sebutkan tadi selain perhotelan itu bisa ke kapal pesiar, bisa keluar, dan juga nanti bisa mengasah skillnya, dan setelah tamat nanti kan itu membantu sebagai life skillnya. Atau mungkin kalau memang harus ke perhotelan, ya di SMK Susut sudah ada. Nah, di SMK Susut sudah ada jurusan perhotelan. Kalau kita lihat dari fasilitasnya juga lengkap, dan kompetensi yang kita tawarkan juga sama, ada front office, ada room service, terus ada F&B service, terus ada laundry juga. Oke, lengkap jadi. Lengkap, pelatnya lengkap. Jadi dan juga dukungan industrinya banyak sekali. Dengan sumber daya yang kita miliki dan rasio siswa kita itu tidak terlalu banyak, sehingga ini akan menjadi menjadi kekuatan, menjadi peluang besar bagi orang tua untuk menyulahkan anaknya di sini. Karena apa? Karena nanti kita bisa lebih intensifkan, kita bisa lebih jamin dari mutu pelajarannya, terus rasio alatnya, prakteknya, tempat PKL-nya yang berkualitas. Karena ya mungkin rasio siswa kita masih bisa dibilang masih kurang lah, gitu ya. Sehingga ini menjadi peluang. Jadi orang tua jangan khawatir, Bapak Ibu semuanya, masyarakat Susut jangan khawatir. Kalau mau anaknya kapal pesiar, tidak harus di perhotelan, tapi kalau harus di perhotelan, jatuhkan pilihan juga di SMK Susut. Dan jika diizinkan dan juga paradigmanya juga nyambung, nanti tidak apa-apa mereka di jurusan yang lain. Setelah itu mereka ke kapal jadi menjadi modal, atau ke luar negeri jadi modal. Setelah itu nanti mereka bikin usaha. Jadi ada dua paradigma ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya. Luar biasa Pak ya. Mungkin bagi sebagian orang tua yang masih berpikiran pokoknya kerja di Bali itu harus ke hotel, harus ke villa, harus ke kapal pesiar, dan masuknya jurusan perhotelan. Tidak harus seperti itu. Jadi yang seperti Bapak sampaikan tadi, misalkan kalau memilih jurusan IPIB, listrik, akuntansi, kemudian bisnis digital, boleh kok nanti kerja di pariwisata. Dan memang life skill dan kemampuan yang ada di jurusan tersebut juga dibutuhkan di dunia industri. Tidak selalu yang dibutuhkan di dunia industri atau pariwisata itu adalah di jurusan pariwisata saja. Kesemua yang disampaikan Bapaknya tadi itu sangat diperlukan di dunia usaha dan pariwisata. Jadi seperti itu Pak ya. Nah, kemudian kalau berbicara kemajuan zaman yang terus berubah semakin cepat, bagaimana cara melatih kemampuan adaptasi anak muda sekarang di tengah kemajuan zaman sekarang Pak? Menyambung ke life skill. Oke, terima kasih. Ini sangat menarik sekali ya pertanyaannya ya. Jadi salah satu hal yang perlu kita bentuk di anak-anak kita atau menjadi tantangan baru dalam dunia pendidikan adalah bagaimana menyajikan anak-anak itu supaya bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Jadi kalau kita lihat, kita flashback sedikit terkait dengan pemanfaatan teknologi, adanya gadget dan sebagainya. Nah, ketika adaptasi kita kurang baik, maka cenderung kita akan menjadi korban. Jadi itu akan menjadi bumerang ya. Maunya kita refresh, tapi ya malah ya lari kemana-mana dan tidak terarah. Nah, kemampuan adaptasi itu bisa dibentuk di sekolah-sekolah dengan cara yang pertama, kita membangun kerjasama dengan industri. Kalau SMK tetap. Jadi bagaimana mengadaptasi keterampilan-keterampilan baru sesuai dengan industri, karena industri yang memiliki adaptasi, sebenarnya kemampuan adaptasi yang paling tinggi itu ada di industri, karena dituntut. Industri itu harus terus berubah, harus menyesuaikan zaman. Nah, kami memastikan itu dengan cara apa? Membangun kerjasama yang baik dengan industri-industri yang kami miliki, sehingga kemampuan adaptasi terkait dengan skill-skill yang kita miliki itu selalu terupdate. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua tentu dengan menanamkan nilai-nilai karakter ke anak-anak berbasis nilai-nilai moral Pancasila. Jadi
ketika kita lihat nilai-nilai Pancasila itu menjadi base, menjadi dasar. Ketika teknologi itu semakin merajalela atau menjadi dasar hidup bagi mereka atau menjadi harus ada itu gitu, kalau tidak ada itu tidak bisa hidup itu misalnya, ya harus juga didasari dengan nilai-nilai atau karakter Pancasila. Karena ketika mereka hidup di dunia maya tanpa nilai-nilai Pancasila, mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang tidak utuh. Jadi cenderung lari dari kehidupan nyatanya. Nah, di SMK 1 Susut jangan khawatir. Nah, kita punya komitmen besar terkait dengan karakter anak-anak supaya anak-anak nanti bisa beradaptasi. Salah satunya itu nanti ada pembinaan karakter profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila sesuai dengan 6 dimensinya itu kita jadikan sebagai proyek-proyek, di mana proyek-proyek ini nanti akan menuntun anak-anak sehingga nanti tamakan kita adalah berprofil pelajar Pancasila. Seperti itu ya. Luar biasa Pak ya. Jadi mungkin bagi Sobat Omset, adik-adik SMP atau para orang tua yang sedang menyimak perbincangan kita hari ini, jadi para orang tua tidak usah terlalu khawatir lagi tentang life skill anaknya nanti anak saya sekolah di sini apakah kompetensinya bisa diserap di lapangan kerja atau di industri? Tentu saja bisa Pak ya. Kemudian apakah dari segi akhlak kemudian perilaku anak saya bisa terarah? Tentu saja ya. Jadi life skill dapat kalau adik-adik bersekolah di sini, kemudian dari segi karakternya juga dibina dengan baik. Jadi siap kerja, siap ditampung di dunia industri. Jadi seperti itu Pak ya. Nah, kemudian satu pertanyaan tadi dari saya Pak. Kira-kira pesan Bapak untuk adik-adik SMP atau orang tua yang sebentar lagi anaknya ingin melanjutkan ke jenjang selanjutnya, kenapa harus memilih SMK Negeri 1 Susut? Ya, terima kasih. Jadi ini adalah pesan yang perlu kami ceritakan terus ke khususnya di masyarakat Susut. Ya. Kita ada di sini, SMK 1 Susut ada di tengah-tengah masyarakat Susut, gunanya untuk memudahkan akses yang pertama. Yang kedua, membantu biaya pendidikan, jadi membantu meringankan sehingga kos pendidikan itu bisa lebih diminimalisir. Terus yang ketiga, kami juga memiliki komitmen untuk bersama-sama membangun, bersinergi dengan desa, bersinergi dengan pemerintahan kecamatan. Untuk apa? Untuk bisa memerankan bahwa peran SMK ini memiliki keterampilan-keterampilan yang bisa membantu UMKM misalnya. Terus nanti bisa bermanfaat untuk berbakti di desa misalnya seperti DPIB, itu nanti bisa membantu terkait dengan bantuan-bantuan pemerintah dan sebagainya terkait dengan gambar arsitektur. Nah, sehingga kami punya komitmen untuk juga selain menyajikan pendidikan unggul dan berprestasi, kami juga berkomitmen untuk berpartisipasi aktif, berperan juga, dan memberikan peran kami untuk apa? Membangun desa, membangun kecamatan, sehingga nanti sama-sama kita bersinergi. Nah, sinergi ini tentunya juga akan sangat-sangat dibutuhkan ketika nanti anak-anak sudah bersinergi dari SMK dengan pemerintahan desa, kecamatan. Nanti setelah tamat dari sini, mereka juga akan bisa bersinergi sebagai anggota masyarakat, sehingga kemampuan ini sangat-sangat bisa membantu kemajuan, bisa membantu kedepannya seperti apa sih pembangunan yang ada di kecamatan, di desa. Nah, mungkin itu yang pertama. Terus yang kedua, Bapak Ibu, para orang tua, ayo jatuhkan pilihannya di SMK 1 Susut. Ini adalah SMK kita bersama. Kami ada untuk Bapak Ibu dan dekat juga dengan Bapak Ibu, sehingga sehingga memang harusnya kami yang menjadi pilihan. Dan terkait dengan apa-apa yang masih kurang, ini komitmen kita bersama bahwa kami akan memenuhinya dengan segera, baik fasilitas dan sebagainya. Dan kalaupun kita lihat dari komitmen kami, itu sungguh luar biasa sekali. Saya orang Susut asli, sehingga komitmen kami kuat di sini, dan nanti secara historis dan juga fisiologis kita sama, dan semoga nanti anak-anak Bapak Ibu ada di sini dan kami akan menjadikan anak-anak Bapak Ibu sebagai amanah kita.
luar biasa Pak Iya. ya. Jadi SMK Negeri 1 Susut, dari susut untuk susut, Iya, mungkin seperti betul. itu. Baik Pak, perbincangan yang luar biasa. Semoga adik-adik yang menyimak, orang tua yang menyimak dapat memperoleh informasi tentang life skill dan mengasah life skill anaknya mau dibawa kemana, sehingga Ya. nanti berguna untuk dirinya, untuk keluarga, dan juga untuk masyarakat. Nah, sebelum kita akhiri Pak, satu quote atau kata-kata manis deh untuk sobat Amjad di rumah. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Kata-kata manisnya adalah ayo jadikan hidup lebih bermakna, selalu bermakna, dan maknai hidup dengan baik. Mungkin itu dari saya. Luar biasa baik. Baik, terima kasih Bapak sudah diberikan Sama-sama, kesempatan berbincang-bincang. Semoga di lain episode kita dapat membicarakan topik yang lebih menarik lagi. Ya. Tentunya dapat memberikan informasi dan menginspirasi Sobat Omset. Baiklah Sobat Omset, demikian perbincangan kita hari ini. Semoga dapat memberikan informasi dan tentu saja menginspirasi. Bertemu lagi di episode berikutnya, tentu saja dengan topik yang lebih menarik. Sampai jumpa Sobat Sampai Omset. jumpa semuanya.